Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita persiapkan hati kita senantiasa berjumpa dengan Allah lewat firman-Nya. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Hari ini Rabu 19 April. Firman Tuhan dari Ibrani 3 ayat 4. Demikian bunyinya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Demikian adapun judul daripada renungan ini, yaitu hidup yang dibangun oleh Allah. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, berbicara tentang bangunan, ya. Apakah itu rumah atau gedung, tentu sudah semua kita memahaminya. Apa itu yang disebut dengan bangunan? Maka ada sebuah bentuk yang terlihat rapih, tertata, dan juga dipersiapkan dengan baik. Nah, sehingga bangunan itu terlihat indah, sejuk, asri, megah, kokoh, dan lain sebagainya. Namun bagaimanakah yang terjadi jikalau sebuah bangunan itu ternyata dibangun oleh yang bukan ahlinya? Jikalau gedung atau jikalau menyusun daripada bangunan itu bukan daripada ahlinya. Misalkan bangunan-bangunan yang sangat tinggi, bangunan-bangunan yang memiliki kapasitas-kapasitas yang besar sekali. Apakah yang terjadi? Tentu kita semua mengakui bahwa yang pertama, bangunan tersebut sangat disayangkan. Sangat disayangkan sebab dia jadi, tetapi asal jadi. Kedua, sangat disayangkan karena bukan ahlinya yang membangun, tentu bangunan tersebut akan rapuh, akan mudah rusak, dan dapat menimbulkan mara bahaya. Sehingga perlu sebuah rancangan yang sangat bagus, dipersiapkan dengan baik, perlu desain yang sangat-sangat detail sekali untuk melihat kekokohan dan ketahanan daripada bangunan tersebut. Nah, ibarat demikianlah lewat firman ini kita disapa, dikatakan tadi, tetapi ahli bangunan dari segala sesuatu ialah Allah. Ya, ahli bangunan daripada segala sesuatu ialah Allah. Hidup kita
digambarkan seperti bangunan itu. Dan bukan asal-asal kehidupan kita ditentukan atau dibentuk. Tetapi ada sebuah kuasa yang lebih besar dari seorang ahli bangunan, yaitu Allah. Kita mengetahui bagaimana Allah berkarya, bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah membuat sesuatu itu menjadi yang terbaik di dalam dunia ini. Bahkan baru saja juga kita merasakan karya penyelamatan kehidupan kita dari dosa, bahwa Yesus Kristus juga disediakan menjadi perantara bagi kita kepada Allah untuk mempertahankan kehidupan kita agar utuh, tidak terpisah, hidup yang senantiasa menjadi kesukaan bagi Allah. Karena itu kitalah bahagian daripada karya ciptaan Allah. Kitalah yang terindah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Maka jikalau Tuhan dan jikalau Kristus yang adalah ahli bangunan di dalam kehidupan kita, maka Dia telah mempersiapkan hidup kita menjadi baik. Bukan hidup yang asal-asalan. Kristus telah mempersiapkan kita menjadi sebuah kehidupan yang utuh di dalam Dia. Dan oleh karena keutuhan, kebaikan yang telah didesain Allah di tengah-tengah kehidupan kita, maka Dia jugalah yang akan membimbing kita. Dia jugalah yang akan membawa kita kepada tujuan kebahagiaan. Dan Dia jugalah yang mempersiapkan kita untuk menjadi hidup yang berkenan, kesukaan bagi Tuhan dan bagi sesama. Maka berilah hatimu, berilah hidupmu, bersiap sedialah membawa seluruh hidupmu untuk dibangun oleh seorang ahli bangunan itu, yaitu Yesus Kristus, sang ahli menata kehidupan kita, agar hidup ini tetap indah dan tetap baik di dalam Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau telah mempersiapkan segala rancangan yang terbaik kepada kami. Lewat firman-Mu pada hari ini, Engkau berkata, hidup kami dibangun oleh Allah. Sehingga Engkaulah yang memelihara, yang menata, dan yang membuat hidup kami ini kepada sesuatu hal yang indah di tengah-tengah segala pergerakan kehidupan kami. Kiranya kami dapat mensyukuri hidup yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri di dalam segala kondisi yang ada, sehingga hati kami melimpah dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dan sehingga kami senantiasa rindu untuk melakukan apa yang baik di hadapan-Mu. Berkatilah seluruh kehidupan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan juga yang membentuk hidup mereka agar tetap baik, terberkati, bersukacita, dan diisi dalam damai sejahtera, terlebih disertai dengan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.